وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita masih melanjutkan kajian tentang Dajjal. Cukup lama ini, menyita waktu cukup lama, entah bagian keberapa saya sampai lupa karena saking banyaknya hadis tentang Dajjal. Tapi insya Allah sampai tuntas kita baca yang perlu kita ketahui tentang Dajjal sampai di tangan siapa Dajjal itu nanti mati. Saya baca min fitnatid Dajjal, dari fitnah Dajjal, maksudnya cobaan yang diberikan oleh Allah lewat Dajjal. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma'ahu jannatun wa narun fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, bersama Dajjal itu nanti ada surga dan neraka. Adapun nerakanya Dajjal itu sebetulnya surga, jadi bukan neraka. Dan surganya Dajjal itu adalah neraka. Ini di dunia ya, di dunia kan. Wa qala alaihi salatu wassalam inna ma'ahu ma'an wa naran. Sesungguhnya bersama Dajjal itu air dan api. Fanaruhu ma'un baridun. Nerakanya Dajjal itu adalah air yang dingin. Wa ma'uhu, dan air yang bersama Dajjal itu narun, adalah neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang tadi yang pertama itu riwayat Al-Imam Muslim. Saya baca yang lain juga. Wa qala alaihi salatu wassalam wa ana a'lamu bima ma'ad Dajjal ma'ahu nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yal 'aini ma'un abyad wal akharu ra'yal 'aini narun ta'ajjaja fa imma adrakanna ahadun falyati alladhi yarahu naron. Rawahu Muslim. Artinya, dan aku tahu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa yang bersama Dajjal. Bersamanya dua sungai yang mengalir. Salah satunya dipandang mata, ra'yal ain, ma'un abyad, air yang putih. Wal akharu, sungai yang lain, ra'yal ain, dipandang mata, narun ta'ajjajah, adalah api yang bergejolak. Fa imma adrakanna ahadun, maka kalau ada seseorang menututi kajepok, kata orang Madura, falyatil ladzi yarahu naron, maka hendaklah dia datang ke sungai yang berupa api. Wa fi riwayatin, ini juga di Sahih Muslim, falyatil ladzi yarahu naron, maka hendaklah dia mendatangi yang dia lihat seperti api atau api. Wal yumid, dan adalah dia menutup matanya. Summal yutaqti ra'sahu, dan menundukkan kepalanya.
Jadi suruh nutup mata, menundukkan kepala. Finnar, maksudnya langsung masuk ke yang api itu loh. Fayashrabu minhu, dan minum dari sana. Fa innahu ma'un barid, karena sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Jadi sungai yang berupa api itu suruh masuk ke sana. Tutup mata, kata Rasulullah, tundukkan kepala, langsung masuk ke dalamnya dan minum darinya. Sesungguhnya di sana airnya air dingin. Wa fi riwayatin qala, ini juga riwayat Imam Muslim, fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun tuhriq. Adapun yang dilihat, ini sungai yang dilihat oleh manusia sebagai air, maka sesungguhnya adalah narun tuhriq, adalah api yang membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu naran, adapun yang dilihat oleh manusia sebagai api, fama'un baridun adbun, maka itu adalah air yang dingin dan tawar. Adbun. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa di antara kamu menututi itu, falyaqa fil ladzi yarahu naron, hendaklah dia terjun ke yang berupa api. Fa innahu ma'un adbun thayyibun, sesungguhnya itu adalah air yang tawar dan baik. Wa min fitnati, ini juga di antara fitnah Dajjal, maksudnya cobaan yang diberikan oleh Allah untuk manusia saat itu lewat Dajjal. Itu makna min fitnati Dajjal. Apa itu? Dajjal diberi kekuasaan oleh Allah untuk berpengaruh kepada kepada tanah, kepada langit, gitu kan? Kepada bumi dan langit. Dalam satu hadis riwayat Muslim, juga riwayatnya Imam Muslim, hadis sahih, anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti 'alal qaumi fayad'uhum fayu'minuna bih. Dajjal itu akan datang kepada suatu kaum, pada waktunya dia memanggil mereka, mendakwahi mereka, fayu'minuna bih, orang-orang itu pada beriman, percaya kepada dia. Faya'murus sama'ah fatumtiru, Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, fatumtir, maka langit menurunkan hujan. Faya'ma wal ardah, Dajjal memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman-tanamannya, fatumbit, maka bumi tersebut mengeluarkan tanaman-tanaman, jadi subur terus. Fataruhu alaihim sarihatuhum, maka kembali kepada mereka ketika tanah sudah subur, binatang-binatang ternak mereka itu ketika itu kembali kepada mereka dalam keadaan kenyang. Atwala ma kana dzuran, maksudnya ada penafsiran dzuran di sini jadi gemuk, punuknya itu gemuk karena banyak makan makanan yang hijau-hijau itu, tumbuh-tumbuhan. Wa asbaghahu duru'an, duru' ini jamak dhara, jadi susunya banyak binatang ternak mereka. Wa amaddahu khawasirah, dan gemuk khawasir. Ini khawasir, ini bagian sini, bagian perut di sini khawasir, jamak daripada khawasirah, maksudnya yang punya binatang itu jadi gemuk. Summa ya'til qauma, sudah setelah itu datang kepada satu kaum Dajjal. Fayad'uhum, dia memanggil mereka, mengajak mereka, mendakwahi mereka. Fayarudduna alaihi qaulahu, kaum ini tidak seperti yang pertama, mereka itu menolak ucapan Dajjal, tidak percaya, kafir terhadap Dajjal. Fayansarifu anhum, akhirnya Dajjal pergi dari mereka. Fayusbihuna mumlihina, kaum tersebut yang sebelumnya subur, turun hujan, subur, akhirnya fayusbihuna mumlihina, tanah menjadi gersang, tidak ada turun hujan. Nah, wa yamurru bil kharibah,
Dan Dajjal itu melewati suatu al-khoribah, itu tanah yang kosong. Naam, al-khorib, tanah yang kosong, kering kerontang, itu al-khoribah. Fayaqulu laha, berkata Dajjal kepada tanah tersebut, akhriji kunuzaki, keluarkan semua pembendaharaanmu, keluarkan, akhriji kunuzaki. Fatatba'uhu kunuzuha, keluar di sana berupa emas dan apa sebagainya, pokoknya keluar di bumi pembendaharaan itu, emas, perak dan sebagainya. Itu mana kunuz. Kaya asib bin nahli, sama dengan ya asib ini jamak daripada ya'sub, tawon jantan, tawon lebah yang jantan itu yang diikuti oleh anak buahnya, itu ya'sub, ya'asib bin nahl. Jadi keluar terus kayak asib bin nahl, keluar dari tanah, dari bumi. Masya Allah. Wa min fitnatihi, nih diantaranya juga, annahu yaqulu lil a'rabi, suatu ketika Dajjal ketemu dengan seorang badui al-a'rabi, berkata kepada Arabi tersebut, ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak, bagaimana pendapat kamu kalau aku bangkitkan bapak dan ibumu yang sudah mati, maksudnya, atashhadu anni rabbuk, apakah kamu bersaksi bahwasanya adalah Tuhan kamu? Kata Dajjal kepada Arabi tersebut. Fayaqulu na'am, berkatalah Arabi, ya. Fayatamatsalu lahu syaitanani, datang terus setan menjelma seperti bapak dan ibunya, fi surati abihi wa ummihi, persis seperti bentuk gambaran bapak dan ibunya. Fisiknya apa? Tapi itu setan, dua setan yang menyerupai bapak dan ibunya. Nah, fayaqulani, berkatalah setan tersebut yang menjelma berupa seperti bapak ibunya, ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk, wahai anakku ikuti dia, sesungguhnya dia itu adalah Rabbmu. Nah, ini hadis disahihkan oleh Imam Albani, riwayat Imam Hakim dan Ibnu Majah. Kemudian wa min fitnatihi juga, ini diantara fitnahnya, cobaan Dajjal, annahu yad'u rajulan mumtali'an syababan fayaqta'uhu bisayfi nisfaini. Dajjal bertemu dengan seorang pemuda, kemudian dipotong, dibelah jadi dua, nisfaini. Nah, summa yaqulu Dajjalu linnas, berkata kepada orang-orang Dajjal, unduru ila abdi, lihatlah, kata Dajjal, kepada hambaku ini, hada fa inni ab'athuhu thumma yaz'um anna lahu rabban ghairi. Nah, jadi setelah dipotong, dia akan saya bangkitkan, kata Dajjal, fa inni ab'athuhu, tapi pemuda ini ngaku bahwasanya dia itu mempunyai Tuhan selainku, kata Dajjal. Faya'murud Dajjal hadzal rajulah an yaquma hayyan. Hanya Dajjal memerintahkan yang sudah dibelah dua itu supaya bangkit, hayyan, hidup. Nah, waqad ahyahu, waqad ahyahu Allah, jadi dia kembali lagi bangkit, hidup. Waqad ahyahu Allah wa laisa Dajjal, yang menghidupkan itu Allah, kata Rasulullah alaihissalam, bukan Dajjal. Ini cobaan kepada manusia waktu itu. Lakin yarad Dajjal annahu ahyahu, tapi Dajjal, dia seolah-olah yang menghidupkan waktu itu. Nah, wa yalta'i musyaqqani, yang dua belah itu jadi satu, yang sudah dibelah dua jadi satu. Fayaqulul khabithu man rabbuk. Nah, pemuda ini fayaqulul khabithu, bertanya al khabith yang jelek ini Dajjal, man rabbuk, siapa Rabb kamu, kepada pemuda tadi. Ini beda dengan yang Arabi tadi yang dibunuh itu, bukan yang yang bapaknya yang jadi setan, bukan. Ini fayaqulu, apa kata pemuda tersebut, rabbiyallahu wa anta aduwullahi wa anta Dajjal, Rabbku adalah Allah dan kamu adalah musuh Allah, dan kamulah ad-Dajjal. Naam, anta aduwullah
wallahi anta ad-dajjal. Nah, wa anta adullah ad-dajjal. Kamu adalah dajjal, musuh Allah. Nah, ini nanti ada keterangan di mungkin tidak malam ini karena ini panjang ini. Hadisnya ini potongan ini. Itu di antara fitnahnya. Nah, karena pemuda ini tidak mengakui dajjal sebagai Tuhan. Baik. Kemudian judul di sini saya baca i'tiqadatun khati'ah haulad dajjal. Ada beberapa keyakinan yang salah tentang dajjal. Nah, di antaranya bahwasanya dajjal itu akan membawa makanan berupa gunung, berupa roti. Nah, itu masih pada musim paceklik. Ini riwayatnya saya baca. Nah, Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala, ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Maaf, saya keliru baca. Ma sa'ala Rasulullah ahadun. Jadi Rasulullah ahadun. Ma sa'ala ahadun Rasulullah. Tidaklah ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah anid dajjal, tentang dajjal, aktsara mimma sa'altuhu anhu, ketimbang yang lebih banyak bertanya. Tidak ada yang lebih banyak bertanya kepada Rasulullah tentang dajjal daripada aku, kata Al-Mughirah. Faqala li, bertanya siapa namanya? Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada Al-Mughirah ibn Syu'bah, ai bunayyah wa ma yansibuka minhu innahu lan yadurruk. Wahai anakku, ya bunayyah, kata Rasulullah kepada Al-Mughirah, apa yang menjadikan kamu menyibukkan diri dengan dajjal itu? Sesungguhnya dajjal itu tidak akan membawa bahaya, memberi bahaya kepadamu. Nah, jadi tidak ada, jangan terlalu sibuk dengan urusan dajjal, tidak akan membahayakanmu. Tuh, aku berkata, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, innahum yazumuna anna ma'ahu anharul ma' wa jibalal khubzi. Orang-orang itu pada percaya Rasulullah katanya bersama dajjal itu ada sungai, air, dan juga gunung berupa roti. Jadi bawa roti seperti gunung, maksudnya jibalal khubzi. Qala alaihi salatu wassalam huwa ahwanu 'ala Allah min dalik. Dajjal itu jauh lebih hina daripada itu, lebih hina daripada urusan itu. Jadi maksudnya jangan disibukkan kamu dengan dajjal ini. Nanti ada beberapa hadis yang menerangkan bukan dajjal yang aku takutkan kepada kamu, tapi ini dan sebagainya. Nanti ada di bagian akhir. Baik. Kemudian judul yang ada di sini atba'ud dajjal. Siapa pengikut dajjal itu? Sudah saya singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, di antaranya atba'ud dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Walaupun terulang lagi di sini saya baca saja. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ud dajjalah min yahudi Asfahan sab'una alfan alaihim at-tayalisatu. Nah, yang akan mengikuti dajjal, yatba'ud dajjal, adalah orang-orang Yahudi dari Asfahan. Asfahan ini salah satu kota di Iran sekarang. Sejumlah 70.000, sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Mereka memakai pakaian at-tayalasan, zamannya at-tayalisah, yang nyambung dari kepala sampai ke bawah. Jadi tutup kepalanya sampai ke bawah. Itu at-tayalisah. At-tayalisah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Juga ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzilanna ad-dajjalu khur wa karmana fi sab'ina alfan wujuhuhum kal majanil mutraqah atau al mutarraqah. Sungguh dajjal akan turun. Di mana? Khur. Ini juga kota di Iran. Khur di Iran. Karman juga ini kota di Iran. Fi sab'ina alfan, bersama 70 orang yang tadi, orang Yahudi tadi itu.
Wujuhuhum kal majannil mutraqah. Wajah-wajah mereka yang 70.000 itu seperti taming. Al-majan ini taming, jamak daripada mijannun. Taming. Kayak yang untuk mana? Menangkis pedang atau menangkis panah, tombak, itu ya. Perisai, ya perisai atau taming perisai. Al-majan al-mutraqah seperti apa? Maksudnya ini bundar, bentuknya bundar, muka mereka itu bentuknya bundar, dan benjolan-benjolan dari al-wajna ini ada. Jadi benjolan tulang-tulang pipi itu nampak sekali. Itu makna daripada hadis ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan hadisnya hasan. Itu makna al-majanul mutraqah. Nah, ada pertanyaan. Kenapa kok Dajjal diikuti oleh orang-orang Yahudi? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya bahwasanya di antara akidah orang-orang Yahudi itu sampai sekarang, akidah orang Yahudi sampai sekarang itu adalah bahwasanya Dajjal itu adalah Al-Masih Al-Muntadhar. Jadi kalau kita itu Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, itu imamnya kita yang akan datang sebelum Nabi Isa turun. Al-Mahdi Al-Muntadhar yang nanti dalam satu riwayat akan mengimami sholat dan Nabi Isa jadi makmumnya. Di antara makmumnya Nabi Isa alaihi salam. Itu Al-Mahdi Al-Muntadhar. Sementara di keyakinan orang Yahudi itu bahwasanya Dajjal itu adalah masihnya mereka, yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, mereka mengatakan, disebutkan iktikad akidah mereka itu bahwasanya yang akan datang itu yang ditunggu oleh mereka itu adalah keturunan dari Nabi Daud. Nah, dari keturunan Nabi Daud. Dan daulah saudara disebut yang di Daulatul Yahud itu disebut dengan apa? Fi kutubin disebut al-misyah. Al-misyah. Nah, jadi al-misyah itu al-masih Dajjal itu yang ditunggu oleh mereka. Nah, dan di antara ritualnya orang Yahudi adalah beberapa solat yang mereka lakukan. Orang Yahudi juga solat, ada solatnya orang Yahudi. Nah, dan dalam solat itu di antara disebutkan di sini doa-doa mereka itu adalah bagaimana mendatangkan Dajjal itu. Nah, supaya cepat keluar. Terus ada juga malam perayaan mereka itu disebut dengan malam Idul Fashih. Idul Fashih. Nah, itu di antara perayaan mereka. Malam perayaan, dan di malam itu mereka punya doa-doa khusus. Dalam kitab ini disebutkan dinukil dari Talmud, tidak perlu saya baca. Ya tentang itu, tentang kebiasaan orang Yahudi, ritual mereka yang mereka kerjakan itu. Itu tadi orang Yahudi ya, yang mengikutinya. Kemudian siapa yang mengikuti Dajjal? Orang-orang kufar dan orang munafik. Ini sudah pernah saya singgung, saya baca hadisnya. Saya ulangi lagi, saya baca lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal." Tidaklah ada suatu negeri kecuali akan diinjak Dajjal, menginjakkan kakinya di negeri tersebut. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Wa laisa naqbun min anqabiha, dan tidaklah ada jalan masuk kota Mekah dan Madinah illa alaihal malaikatu, kecuali di jalan tersebut ada beberapa malaikat. Hafina tahrusunaha, mereka berbaris dan menjaga jalan tersebut. Fayanzilu bis-sabikhah, ini ada wilayah di kota Madinah, sudah saya baca. As-sabikhah, ada tempat di belakangnya atau di belakangnya Uhud, di belakangnya gunung Uhud. Nah, fatarjiful Madinah, ketika itu akan terjadi kegoncangan, gempa di Madinah. Salasa rajafatin, 3 kali gempa. Yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafik, akan keluar dari kota Madinah pada saat itu setiap orang kafir, kalau masih ada orang kafir, dan orang-orang munafik. Kemana? Menuju ke Dajjal. Nah, menuju ke Dajjal. Kemudian itu tadi, jadi orang Yahudi, orang kafir dan orang munafik. Di sini disebutkan juga jahalatul a'rab, orang-orang Baduy yang bodoh.
Nah, tadi sudah saya baca hadisnya. Orang Baduy itu ketika dia, kalau kamu aku bangkit, kata Dajjal kepadanya, kalau aku bangkitkan bapak dan ibumu, apakah kamu percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Qala na'am, iya. Nah, kemudian Dajjal itu dibantu oleh setan kan, oleh setan. Itu sudah saya baca hadisnya. Baiklah, itulah. Terus ada lagi di sini juga disebutkan An-Nisa juga, yang akan mengikuti Dajjal itu An-Nisa, termasuk An-Nisa juga yang tadi di Madinah itu ada kata-kata An-Nisa juga. Jadi akan datang keluar memasuki kumpul dengan Dajjal itu adalah wanita-wanita. Naam, yang akan mengikuti Dajjal. Baik, ikhwani, sampai di sini dulu. Masih ada lagi pembahasan yang lain tentang Dajjal. Berapa lamanya sudah pernah saya baca juga hadisnya. Dajjal itu ketika ketika turun ke dunia, Dajjal itu berapa lamanya di atas bumi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, arba'una yauman, 40 hari. Yaumun kasanatin, satu hari sama dengan 1 tahun. Coba bayangkan. Wa yaumun kasyahrin, kemudian 1 hari seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin, 1 hari seperti 1 pekan, 1 minggu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, kemudian hari-hari sesudahnya seperti hari-hari kamu sekarang. Ketika Rasulullah bersabda demikian, dan ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bertanya para sahabat, qala sahabatu ya Rasulullah, fadakal yaumul ladzi kasanatin atakfina fihi salatul yaum. Bagaimana Rasulullah, 1 harinya Dajjal itu yang lamanya seperti 1 tahun, 12 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 1 harinya Dajjal ketika itu seperti 1 tahun. Gimana, apakah cukup bagi kita untuk sholat pada hari itu? Sholat 1 hari gimana Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? La takfi, tidak cukup. Masa 1 tahun sholat 5 kali hanya? Tidak. Apa kata Rasulullah? Walakin uqduru lahu qadrah, tapi dihitung berapa anunya. Jadi perhitungan waktu itu wallahu taala a'lam. Dan inilah kita ya, tidak mungkin kita ini akan menutupi Dajjal, tapi itulah berita-berita, akhbar berita dari Rasulullah SAW tentang Dajjal, yang salah satu dari tanda kiamat yang besar. Demikian ikhwani, wallahu taala a'lam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.